Shalom saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudaraku sehat semua, tak kurang suatu apapun pagi ini. Baik, kita akan mendengarkan renungan pagi ini. Kita persiapkan dengan melantunkan lagu pujian Bukuende 340 ayat sada, dohot ayat 2, lobi timbona. Lobi timbona domesian bitang yo manondangi panondang dikong Sabam bisima roham jala sunang arsak roha dang dais betuhon Lobi timbona domesian bintang gabe toranga sudena bunyi nah dirimu nuai gabe jumpang las ni roham dan masohot di sini las ni roham dan masohot di sini. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya sehat dan siap menerima firman Tuhan sebagai renungan pagi ini. Hari ini Kamis 13 Oktober 2022. Firman Tuhan menyapa kita dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian dikatakan di sana. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Aisong nodo hatani Tuhan Jehovah nabadiani Israel. Marhite-hite hamulahot dohot hahoho mojuk pangangan hatuau kamu. Marhite hasabaron dohot marhite nalom niroha maruli hagugo kamu. Aledangulu hamu. Demikian firman Tuhan pagi ini. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi ini? Semua sehat. Saya percaya saudara-saudaraku sehat, sahabatku sehat, tak kurang satu apapun. Dan bersyukurlah setiap saat pada Tuhan. Apapun
dalam kondisi apapun tetap mengucap syukur pada Tuhan. Sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dari waktu ke waktu. Setiap saat, setiap ada kesempatan, teruslah berelasi dan berkomunikasi. Dan tetaplah membangun hubungan keharmonisan dengan Sang Ilahi, dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tercipta untuk melakukan kebaikan dan juga kebajikan. Dan pesan firman Tuhan pun selalu mengatakan supaya setiap orang berlaku baik dan jujur, bahkan melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Kehidupan ini harus ditopang dengan segala perbuatan yang Tuhan inginkan. Dan senantiasa menghindarkan diri dari segala perbuatan yang jahat atau dosa-dosa. Jangan pernah saudara melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Dan jangan pernah saudara menjauh dari Tuhan. Jangan pernah saudara memiliki rencana yang buruk di hadapan Tuhan. Namun kita harus berupaya berbuat yang terbaik untuk Tuhan selagi kita masih hidup. Bukankah firman Tuhan juga berkata, atau disadurkan dalam buku kita, salileko ditanoon, patigor maruham, paingotingok matetong, nidok ni debatam, sai songo kau na denggam maho, ramos parbuemi, bulung na piatong naulido, atok saya tirumai. Tuhan hendak memaparkan, supaya apa yang sudah Dia karyakan, Dia lakukan di dunia ini, maka seluruh ciptaannya akan mengikutinya. Bangsanya harus mengikutinya. Khususnya Israel, yang dianggap sebagai bangsanya sendiri, bangsa pilihannya. Tuhan merindukan bangsa itu hidup dalam kebenaran. Dan bukan pergi menjauh atau melakukan pemberontakan. Dalam kisah perjalanan mereka sebagai bangsa Allah, memiliki tipe-tipe yang cukup menegangkan sekali. Pada tipe pertama yang disebut dengan pra-eksil, sebelum terjadi pembuangan, bangsa ini berlaku dan berbuat tanpa kontrol diri. Mereka tidak takut terhadap Tuhan. Kadang-kadang dosa pun sering mereka abaikan. Mereka adalah orang-orang yang hanya memuaskan diri sendiri. Mereka adalah orang-orang sombong. Mereka adalah orang-orang yang justru melakukan kekejian, pemerasan, pemberontakan. Sementara Tuhan sudah menganggap mereka sebagai bangsa kesayangan. Itulah keadaan bangsa itu. Sebelum terjadi pembuangan, mereka berlaku semaunya saja. Tuhan kecewa dan Tuhan marah. Dan Tuhan sangat-sangat dipermalukan. Maka Tuhan pun menjatuhkan hukuman bangsa itu bagi bangsa itu. Pada pembuangan yang disebut dengan pras zaman pembuangan, disitulah bangsa itu meratapi. Mereka memohon pertolongan. Mereka mohon ampun dan berjanji tidak melakukan dosa lagi. Ketika Tuhan melihat semuanya ini, Allah pun kembali pada hatinya yang kudus. Pengasihannya kembali pada bangsa itu. Namun bangsa itu tetap dipesankan supaya jangan mengulangi lagi perbuatannya. Yang Tuhan rindukan adalah kembalinya bangsa itu ke jalan yang benar. Biarlah mereka bertobat dan jangan lagi mengulangi dosa-dosa. Firman Tuhan pagi ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Allah mau pertobatan dan tinggal mereka di dalam Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Maha baik dan sungguh baik sekali. Tuhan tidak pernah langsung menjatuhkan hukuman mati. Yang sesungguhnya bisa Tuhan lakukan itu. Namun Tuhan masih merindukan pertobatan. Kembalinya manusia ke jalannya dan akan meninggalkan dosa-dosanya. Bangsa itu pun mendapat kesempatan lagi untuk merehab dirinya, untuk memperbaiki dirinya dan kembali ke jalan Tuhan. Saudaraku,
Kita semua adalah bangsa Allah. Bangsa yang telah ditebus dengan darah Kristus di kayu salib. Kita semua adalah bangsa yang telah diurapi. Dan kita adalah anak-anak pengasihan Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari dosa dan kematian. Oleh karena itu, kita harus mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus berkarya untuk Tuhan. Dan kita harus berbuat kebajikan untuk Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan saudara hanya seorang penikmat rahmat Tuhan. Jangan saudara hanya penikmat berkat-berkat Tuhan. Namun saudara tidak pernah mengingat Tuhan. Syukurilah segala sesuatunya. Dan apa yang kau lakukan satu hari ini, semuanya akan mengarah pada kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Apakah saudara bersiap tentang itu? Saya percaya kita semua akan melakukannya. Dan teruslah bertumbuh di dalam iman. Terlebih dalam iman pengharapan pada Kristus. Di dalam Kristus adalah keselamatan. Di dalam Roh Kudus ada juga penghiburan. Dan di dalam Tuhan ada pengampunan. Tentu sekali kita akan masuk dalam ranah kehidupan yang kekal. Yang sudah Tuhan persiapkan bagi orang-orang percaya. Katakanlah hari ini. Songgop Tuhami nadi jolomon. Supaya datang Roh Kudus singgah dalam hatimu dalam lagu Songgop Tuhami nadi jolomon. Songgok Tuhami nadi jolomon. Bataki uhir patimu turo hakino uton dini de bataki bareng si hori haroromi moro-moro dahi sarton dikit didihon matu awon api Otonin debataki Lehon atam imatang podaki Debataki Nagogoi Asa saitan musude musuki Debataki Nagogoi maka tindak kontotong gowarni asa malu wapar dosa disi asa dijan kontuhat tamai debataki nakogoi. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tersebut menguatkan kami untuk berlaku, berbuat, berkarya yang terbaik bagi-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan berkati. Shalom. Amin.